Ya, selamat pagi, selamat siang ataupun selamat sore untuk Pak Taufik. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan lab untuk di kelompok di 4.5.4 Navigating the Linux File System and Permission Setting. Nah, perkenalkan saya Hasan Fadlur Rahman dengan NIM akhir 071. Kemudian ada Abizar dengan NIM akhir 014 dan ada Narendra dengan NIM akhir 046, Rizky dengan NIM akhir 105 dan ada Jasmine Mumtaz dengan NIM 502 5103 10010. Nah, untuk di bagian pertama, untuk lab navigating the Linux file system and permission setting, part satunya adalah exploring file system in Linux. Jadi kita mengeksplor file system untuk di OS Linux. Step satunya, mengakses command line. Kita masuk virtual machine untuk yang CyberOps. Di screenshot ini bisa dilihat kita menggunakan yang kedua dengan pas apa namanya username analis dan passwordnya CyberOps. Nah, next di step 2, kemudian kita menampilkan file system yang sudah terhubungkan, sudah di mount dengan mengetik lsblk, maka muncul file-file yang sudah kita mount sebelumnya yang sudah secara default. Ada SDA yang di dalam di bawahnya ada SD1 dan SD2, juga ada SDB yang sudah di mount di sana SDB1. Berikutnya dilanjutkan Rizky. Kemudian di sini ada perintah mount. Mount itu berfungsi untuk menampilkan detail tentang perangkat atau file system yang terpasang di CyberOps Workstation Virtual Machine ini. Nah, file system uh, DFSDA2 itu merupakan root file system yang merupakan eh, default penyimpanan sistem itu sendiri, termasuk tools, programs, konfigurasi, eh, dan lainnya. Nah, itu terdapat di sini. Kemudian kita jalankan perintah mount ditambah pipe dan grep STA2. Nah, itu tujuannya untuk menampilkan file system root aja. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya. File system root itu terletak pada partisi kedua atau SWA2 dari perangkat blok. Nah, kemudian kita masuk ke perintah eh, masukkan perintah berikut yaitu cd, kemudian cd slash, kemudian ls min l. Nah, apa apa arti dari output di atas? Nah, output di atas itu merupakan eh, perintah untuk menunjukkan daftar partisi atau file system yang saat ini sedang di-mount ke dalam sistem Linux. Nah, setiap baris menampilkan perangkat penyimpanan. Artinya Linux telah mengaitkan partisi fisik tertentu ke directory tertentu sehingga dapat diakses oleh pengguna dan sistem. Nah, kenapa DFSDB2 tidak muncul di eh, output di atas? Karena SDB2 itu belum dimount ke sistem. Artinya partisi tersebut partisi tersebut tidak ada secara fisik di perangkat dev atau SDB. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut di step 3, manually mounting and unmounting file system. Kita melakukan mount dan unmount secara manual. Pertama-tama kita akan menggunakan perintah cd itu yang lambang itu. Kemudian kita akan memberikan perintah ls list min l, akan muncul total 20 dan ini ditunjukkan isi dari directory second drive. Nah, berikutnya kita akan ls min l second drive lagi.
Nah, ini kemudian menjadi empty. Nah, di yang C ini kemudian kita sudo mount dev sdb 1 slash second drive slash kemudian kita menggunakan password untuk analis CyberOps. Nah, di sini menunjukkan tidak ada output, berarti mount sebelumnya sudah berhasil. Kemudian kita akan mengecek kembali dengan ls min l second drive. Ketika dev sdb 1 sudah termon, maka ketika kita list second drive ini menjadi sudah ada isinya. Karena setelah di mount, isi dari file system bukan lagi dia sendiri, tapi isinya adalah dev sdb 1. Jadi directory itu menampilkan isi dari hard disk atau partisi kedua. Kemudian kita menggunakan mount grep dev sd untuk menampilkan detail information about dev sdb 1. Maka di sini muncul akses dan isi dari dev sdb 1. Kemudian kita melakukan unmount manual menggunakan sudo umount dev sdb 1. Nah, maka setelah itu ketika sudah berhasil unmount, ketika kita ls min l second drive isinya kembali lagi jadi nol. Kembali lagi tentang isi dari folder tersebut. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke part 2, yakni file permission. Di sini kita akan control untuk ability dari user untuk view, change, navigate, dan execute. Jadi di part ini kita akan membuat sebuah file permission dan lain-lain eh, mengenai file dan juga directory. Oke, jadi dari step pertama ini adalah visualize dan change the file permission. Ini pertama kita akan navigate dulu ke file script. Lalu kita akan menggunakan command lsl. Di sini kita akan mendapatkan list dari file yang ada di script. Di sini contohnya adalah seperti siops.mn adalah sebuah file. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa owner dari file ini adalah analis dan juga grup dari file ini adalah analis. Bisa dilihat dari kolom ketiga dan juga keempatnya. Lalu untuk permission dari Siops ini adalah RW, R, dan R. Jadi RWR dan R ini adalah RW untuk pemilik, yakni read and write. Lalu R untuk grup, yakni read, dan R untuk lainnya, yakni reads. Jadi kesimpulannya hanya seorang pemilik, yaitu si analis, itu yang bisa membaca dan mengubah file ini. Sedangkan pengguna lain di sistem itu hanya bisa membaca saja. Lalu kita akan menggunakan touch command. Di sini kita akan membuat creation untuk sebuah text file yang empty. Misalnya kita akan menggunakan touch untuk mnt new file text. Nah, tapi di sini permissionnya itu denied karena saat kita pakai slash ls spasi strip ld mnt, kita bisa tahu bahwa mnt itu pemiliknya adalah root dan juga grupnya adalah root. Sehingga kita akan menggunakan sudo touch slash mnt slash my new file text. Nah, di sini kita akan memakai sudo touch karena kita akan masuk ke root mode, dan untuk masuk ke root mode maka kita akan memerlukan password for analyst. Nah, password yang di sini adalah apa ya? Password password tadi apa ya? Passwordnya. Nah, CyberOps, kita akan CyberOps. menggunakan password CyberOps untuk analisnya. Lanjut kembali lagi ke tadi. Hmm, atas atas. Nah, di sini. Oke, setelah kita memakai sudo touch, ternyata kita bisa berhasil untuk membuat my new file di directory mnt. Nah, setelah itu kita akan menggunakan chmod command, tapi sebelum itu kita harus mount dulu ke second drive. Lalu kita akan masuk ke second drive dan melihat listnya. Di sini ada lost plus found dan juga my file text. Nah, untuk permission dari my file textnya sendiri di sini adalah rw rx, yakni rw untuk pemilik dan
RW untuk grup, dan juga RX untuk lainnya atau others. Nah, kita akan menggunakan chmod command untuk change permission dari my file text. Karena kita menggunakan 665, maka permissionnya tetap RW, RW, RX. Karena dia menggunakan octal format. Nah, untuk membuat agar file tersebut menjadi RWX, RWX, RWX atau granting all user untuk full akses dari file ini, maka kita akan menggunakan bilang format angka oktal, yakni eh, 777. Sehingga saat kita menggunakan sudo mod 777 my file text, maka kita akan bisa lihat bahwa permissionnya adalah RWX, RWX, RWX. Nah, lalu kita akan masuk ke command chown atau mengubah ownership dari sebuah file atau directory. Sini kita bisa mengubah seperti sudo chown root my file text, maka eh, owner dan juga grupnya akan menjadi root. Saat kita sudo chown analyst my file text, maka ownernya akan analyst dan grupnya root, dan lanjut ke bawah. Dan jika kita sudo chown analyst my file text, maka owner dan juga grupnya adalah analyst. Nah, sekarang kita akan melakukan tes di MyFileText dan ternyata berhasil karena yang pertama ya ini adalah analis adalah ownernya dan juga analis punya izin tulis. Nah, di sini juga terdapat kata tes yang muncul berarti menandakan bahwa berhasil. Lanjut ke directory dan permission. Di sini kita back ke lab support system dan kita akan menggunakan LSL dan kita bisa melihat banyak sekali file dan juga directory di sini. Nah, sebagai contoh, misalnya kita akan melihat malware dan juga mininet service. Nah, di malware itu ada huruf D-nya, sedangkan di mininet service itu tidak ada huruf D atau langsung ke permission. Ini D, huruf D dalam ini itu menandakan bahwa uh, file tersebut adalah directory, sedangkan tanpa D itu berarti adalah regular file. Lalu kita masuk ke part 3, yaitu untuk symbolic link and other special file types. Jadi kita akan menggunakan perintah ls-l yang digunakan untuk menampilkan data eh, atau daftar isi folder secara rinci. Dan saat dijalankan di direktori slice home.analysis, perintah ini yang bakal nampilin informasi lengkap tentang setiap file dan folder, termasuk izin akses, pemilik, dan juga ukuran dalam waktu modifikasi terakhir. Dan karakter pertama pada setiap baris hasil output menunjukkan jenis objeknya itu hurufnya itu D, karena menandakan bahwa item tersebut adalah directory atau folder, sedangkan tanda underscore itu menunjukkan bahwa item tersebut adalah file biasa. Lalu kita masuk ke perintah ls-l slice dev pada terminal Linux yang bakal nampilin daftar isi directory slice dev itu beserta detailnya. Dan directory slice dev itu berisi file-file khusus yang mempresentasikan perangkat keras dan perangkat virtual yang ada di sistem Linux kayak disk, terminal, dan juga port. Nah, nantinya setiap baris hasil dari perintah tersebut bakal nampil informasi kayak izin, akses, pemilik, grup, dan juga ukuran serta tanggal modifikasi dan juga nama file perangkat tersebut. Dan nanti huruf pertama ya setiap barisnya itu bakal nunjukin jenis entry kayak huruf D itu bakal nandain directory misalnya kayak block atau disk. Sedangkan kalau C itu bakal nunjukin karakter device kayak konsul atau null. Dan sedangkan I itu berarti simbolik link atau tautan ke file lain seperti core gitu. Lalu di sini ada perintah echo simbolik file 1.txt di mana simbol itu mirip kayak di shortcut di Windows, tapi ada dua jenis link di Linux yang berbeda, yaitu ada simbolik link dan juga ada hard link. Kalau simbolik link itu buat nunjukin kemana file lain itu berjalan, sedangkan kalau hard link itu bakal nunjukin keisi keisi file yang sama. Dan buat contoh
Dan untuk membuat contohnya, dua file dibuat dengan perintah echo file1.txt berisi kata simbolik dan file2.txt berisi kata hard. Dan untuk ln min s itu bagian tersebut itu ngejelasin cara membuat symbolic link dan hard link. Jadi perintah si ln min s ini eh, digunain buat symbolic link bernama file simbolik, sedangkan sedangkan ln file2.txt file2 hard digunain membuat hard link bernama file2 hard yang berisi salinan langsung dari file2.txt. Oke, mungkin Rizky bisa naik ke atas Ki, yang atas Ki, yang bagian E. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan min L command untuk mengeksamin di apa directory listingnya. Jadi bagian ini menunjukkan hasil dari perintah ls min L yang menampilkan daftar file beserta detailnya. Terlihat bahwa file simbolik memiliki tanda strip lebih besar yang menunjukkan bahwa itu adalah simbolik link menuju file 1.txt, sedangkan file 2 hard tidak memiliki tanda tersebut karena merupakan hard link yang memiliki isi sama dengan file 2.txt. Bisa turun ke bawah, Ki. Oke, lalu kita lanjut ke bagian F, yaitu uh, get file atau kita print file 2 hard yang akan menampilkan hard. Jadi bagian ini menjelaskan percobaan ketika nama file asli diubah dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi file yang terhubung. Nah, saat ini kan file 1.txt dan file 2 ini diubah menjadi file 1 new txt dan file 2 new txt menggunakan perintah mv untuk mengubahnya. Di sini terlihat perbedaan reaksi antara symbolic link dan hard link. Ketika mencoba menghasilkan file simbolik, muncul pesan error atau no such file or directory. Karena symbolic link ini hanya menunjuk ke nama file, bukan ke isinya. Sehingga saat nama filenya berubah, tautannya menjadi rusak. Sebaliknya kalau yang hard, dia itu tetap bisa diakses, menampilkan isi hardnya karena hard link ini terhubung langsung ke data di dalam file. Nah, ini pertanyaannya yang what do you think would happen file to hard if you open the text? Ya, hasilnya itu tetap hard, soalnya dia ini ya tadi pendekatannya berbeda. Lalu kita masuk ke pertanyaan reflektif. File permission and ownership itu adalah dua hal yang berbeda atau hal yang sangat penting di Linux. Dia itu juga dikenal sebagai apa ya, penyebab yang common dalam sebuah problem. Nah, sebuah file itu memiliki perizinan yang berbeda atau kepemilikan yang berbeda. Itu jika di skenario ini programnya itu akan seperti apa. Jadi izin dan kepemilikan file ini merupakan dua aspek terpenting dalam sistem Linux. Keduanya juga sering menjadi penyebab munculnya masalah. Jika sebuah file memiliki pengaturan atau kepemilikan yang salah, maka file tersebut tidak dapat diakses oleh program yang membutuhkannya. Dalam situasi seperti ini, program biasanya akan mengalami kegagalan atau bahkan berhenti bekerja sepenuhnya. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.